Kita akan kuatkan juga dengan sunnah-sunnah ketika minum ya. Sekalian nanti kita buka pertanyaannya, makan dan minum. Minum juga sama, dianjurkan untuk memulainya setiap kali mau minum. Dan perlu teman-teman tahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya mengejar pahala di makanan dan minum, walaupun hal yang kecil. Kalau beliau minum 1 gelas begini misalnya, maka beliau bisa baca bismillah 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali. Setiap kali mau minum bismillah, dilepas alhamdulillah, dan minum lagi bismillah, dilepas lagi alhamdulillah, hanya untuk mengejar pahala basmalah dan tahmidnya pada saat makan dan minum. Yang kedua sama tadi dengan makan, minum dengan tangan kanan juga. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya gulam sambillah wa qul biyaminik. Wahai anak kecil, tadi anak muda ya, Salamah diajak ngomong, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu ya. Ini maksud dengan minum juga ya, makan dan minum sama. Karena kata para ulama, tidak mungkin ada orang makan tanpa minum ya. Maka kalau disebutkan makan berarti minum masuk di dalamnya. Yang ketiga, ini penting ya, bernafas di luar gelas ketika minum air atau tidak mengembuskan nafas ke dalam gelas. Jadi kalau kita mau minum, baca bismillah, kemudian kalau sudah mau masuk, tahan nafasnya dulu, minum, jangan bernafas pada saat meneguk, kemudian baru melepas, baru kita menghembuskan nafas, baru baca alhamdulillah. Ya, ini kata para ulama agar air tersebut tidak bentrok dengan udara yang masuk ke tenggorokan ya. Itu hikmahnya sangat besar dan bagus buat kesehatan. Kata beliau, yaitu meneguk minuman dalam gelas sebanyak 3 kali teguk, bukan sekali teguk ya. Jadi minimal sekali 3 kali, bismillah minum, lepas lagi alhamdulillah, minimal 3 kali. Kita dilarang habisin 1 gelas begini dengan 1 kali tegukan semua. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarabi 3, yakni yatanaffasu kharij al-ina. Anas bin Malik berkata, radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW, Rasulullah SAW bernafas sampai 3 kali jika minum, yaitu bernafas di luar gelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2028. Yang keempat, sebagaimana makan tadi, minum juga dianjurkan untuk duduk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2026. Walaupun kalau dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Ini kan sunnah ya. Makan dan minum sambil berdiri ya, sambil duduk itu sunnah. Beda tadi kalau makan tangan kanan itu wajib ya hukumnya. Tapi kalau makan dan minum sambil duduk itu sunnah. Artinya kalau darurat teman-teman tidak ada tempat lain, kita lagi di jalan ada makanan dan lapar sekali, nggak mungkin kita duduk misalnya, maka kita makan. Teman-teman lagi di bus, aku lagi di kereta pulang, padat sekali, kita lapar, ada roti di bawah di tas, nggak mungkin kita duduk, padat, maka kita boleh makan sambil berdiri. Dalam keadaan itu tidak ada masalah ya. Tetapi kalau seandainya ada kesempatan, kayak lagi di rumah, di ruangan, kita ambil air dari dispenser, duduklah sebentar minum. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sama juga tadi tangan kanan dan tangan kiri, ini ada hadis yang belum saya sebutkan. Kalau digabung antara makanan dan minuman, kata Nabi SAW, la ya'kulanna ahadukum, dalam hadis lain, la yashrabanna ahadukum bishimali fa inna syaitan, la ya'kulanna ahadukum bishimal fa inna syaitan ya'kul bishimal ya. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Yang kelima, dan ini yang terakhir, adalah mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah senang sekali atau ridho kepada orang yang makan makanan lalu ia memuji Allah. Artinya Allah suruh kita makan, silakan, tapi puji Allah, bilang alhamdulillah habis itu atas makanan tersebut, dan orang yang meminum minuman lalu ia kembali memuji Allah atas minuman tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 2734. Apabila sunnah-sunnah tersebut akan dikumpulkan di mana seseorang muslim mempraktekannya dengan sungguh-sungguh ketika minum, maka terdapat tidak kurang dari 20 sunnah
dan terkadang dapat bertambah banyak lagi. Yang demikian itu meliputi jenis minuman apapun, baik yang panas maupun yang dingin. Bagi sebagian orang yang lalai terhadap praktek sebagian dari sunnah-sunnah ketika minum tersebut, maka selayaknya ia lebih memperhatikan hal itu. Termasuk ada tambahannya teman-teman sekalian, yaitu jangan minum sesuatu yang masih panas sekali, ataupun makan makanan yang masih panas, ya, yang sangat panas sehingga bisa melukai gusi, melukai bibir, ya, karena lidah dan segala macam. Maka ini dianjurkan untuk mendinginkan sejenak baru kemudian memakan. Dan termasuk ada larangan juga tidak boleh meniup, ya, karena bernafas dan meniup ini dilarang. Maka meniup ke makanan juga dilarang. Maka biarkan dia dingin, dibiarkan dingin sejenak dengan udara, insya Allah baru dia bisa, ya, dimakan. Kemudian juga saya ingin tutup dengan poin ini teman-teman sekalian, baru kita buka pertanyaan insya Allah. Usahakan teman-teman mulai sekarang belajar dan mencari tahu tentang makanan-makanan kesukaan Nabi SAW dan fokus makan makanan itu. Ya, walaupun kita bebas makan yang lain, ya, selama itu halal. Tapi banyak, seperti misalnya Nabi SAW sangat gemar mengkonsumsi semangka dengan kurma. Nah, itu bisa dijadikan rutinitas. Karena Nabi SAW mengatakan sambil makan, dan beliau gemar sekali semangka sama kurma. Beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma, didinginkan dengan dinginnya ini, berarti semangka. Dan dinginnya ini dipanaskan dengan panasnya ini, ditunjuklah kurma tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan ini sangat sehat dibuat jus kurma dengan semangka, gitu kan, atau dimakan dengan bersamaan. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau kurma itu sudah rutinitas setiap hari. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, dalam riwayat yang dikatakan ajwa Madinah, dia akan selamat dari racun dan sihir, ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kalau orang tidak punya kurma ajwa Madinah, boleh dia makan kurma mana saja. Ya, saya lihat di supermarket kecil kita pun, di minimarket banyak sekali dijual. Kadang-kadang ada yang dijual bahkan sepanjang tahun, tidak harus menunggu Ramadan, ya. Dengan harga yang sangat murah, 20.000, 30.000, banyak. Kalau ada rezeki mau beli yang lebih bagus, ya bagus lagi. Yang banyak kurma-kurma yang berkualitas. Selain ajwa ada ambar, ada sukari, ada rutab, ada banyak, ya, yang bisa kita pilih kurma-kurma tersebut dan jadikan sebagai rutinitas. Dan saking pentingnya kurma buat manusia, sampai-sampai Nabi SAW jadikan perintah kalau bayi baru lahir langsung dikasih kurma. Namanya tahnik. Dikunyah halus, ditempel di langit-langit bayi. Bahkan itu dianjurkan oleh para ulama sebelum anak itu minum ASI, ya. Dan dirutinkan beberapa hari ke depan, itu sangat bagus buat pencernaannya. Kurma tidak berpengaruh walaupun manis bagi orang-orang yang diabetes. Ini sangat bagus buat kesehatan, gitu kan. Seringkali Nabi SAW juga menggabungkan antara kurma sama susu. Ya, bisa susu unta atau susu kambing. Susu kambing cukup banyak, intinya minum susu. Kalau diniatkan karena itu adalah kesukaan Nabi SAW, maka itu sangat bagus. Dan kita tahu memang dan dipungkiri kesehatannya ini. Kemudian mengkonsumsi madu, ini rutinkan. Jangan hanya pada saat sakit, setiap hari. Ya, dan minum madu. Minum madu itu bukan minum air madu, minum madu. Madunya yang dikonsumsi banyak. Ya. Jangan airnya segelas ini, madunya 1 sendok. Itu air madu namanya. Jadi ambil banyak, makan madu itu dikonsumsi 3 sendok, 5 sendok, baru kemudian minum airnya sedikit. Nah, itu baru manfaatnya besar. Dan dirutinkan, madu itu dirutinkan. Cari madu-madu yang bagus, yang berkualitas. Allah turunkan khusus dalam Al-Quran surah An-Nahl surah nomor 16 menjelaskan masalah keutamaan madu, tentang masalah lebah. Itu manfaatnya besar sekali. Nabi SAW sangat suka dengan gandum. Ya, kalau kita konsumsi roti gandum, apalagi kalau tharid itu roti gandum yang dibuka kemudian ditaburi kari kambing di atasnya. Dan Nabi SAW paling suka dengan itu, sampai beliau mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan wanita lain adalah seperti tharid dibandingkan makanan lain. Artinya Nabi SAW sangat gemar dengan itu. Ya, mengkonsumsi daging kambing ini bagian daripada syariat kita. Kita tahu ada Idul Adha, dan itu afdalnya domba atau kambing, dan sunnahnya makan di situ. Makanya Nabi SAW sebutkan itu. Ya, dan Nabi Ismail AS waktu saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim diganti dengan domba.
Tidak boleh orang tidak suka kambing. Persepsi orang mengatakan kambing itu adalah makanan orang Arab salah. Kambing itu makanan orang Islam, itu yang benar. Karena sunnah Idul Adha membagi dan memakan sebagian. Begitu juga dengan akikah. Mau anaknya orang bule, mau anaknya orang Arab, mau anaknya orang Melayu, mau anaknya orang hitam dari Afrika. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, dan sunnahnya makan sebagian. Nabi SAW bilang kepada Ali bin Abi Thalib waktu habis sembelih buat Hasan dan Husain, bagikanlah ke orang dan makanlah sebagian dari dagingnya. Maka kita disunnahkan itu. Dan begitu juga dengan yang lainnya seperti hulba, biji-bijian, kacang-kacangan, banyak disukai oleh Nabi SAW. Sudah banyak buku yang terbit berhubungan dengan masalah itu. Coba kembali kepada makanan Nabi SAW, karena beliau betul-betul memang tidak melakukan perbuatan apapun kecuali petunjuk wahyu dari langit. Maka itu sangat baik buat kesehatan. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah madu. Pernah ada sahabat bilang, ya Rasulullah, kakak saya sakit, Nabi sakit perut. Nabi bilang kasih dia madu. Dikasih madu, orang ini pulang lagi mengatakan, ya Rasulullah, belum sembuh. Kata Nabi SAW, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Artinya pasti madu itu menyembuhkan. Cuma tunggu prosesnya, sabar gitu. Ini buru-buru, akhirnya dia mengatakan tidak sembuh, seakan-akan tidak yakin madu bisa menyembuhkan. Nabi bilang Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Nah, kita harus yakin dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.